Hai, hai, halo, 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 selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya mahasiswa MPI di seluruh Indonesia? Tetap semangat dan keep fighting untuk menyelesaikan skripsi yang akan dituntaskan ya. Bagi yang belum ikuti channel ini, @anggawin, channel yang full skripsi ya. Sebelumnya kalau belum mengenal saya, kenalkan nama saya Angga Teguh Prasetyo, dosen Win Maliki Malang ya. Ada request dari mahasiswa MPI untuk mengupdate apa sih Pak perkembangan dari tema-tema skripsi yang bisa kita ajukan ke dosen pembimbing sehingga kemudian di ACC dan cepat untuk lulus dan tepat waktu. Baiklah guys, kali ini saya akan mencoba mengupas tema yang sangat familiar, mainstream di kalangan para pemerhati manajemen pendidikan Islam, yaitu tentang perkembangan terbaru tentang isu-isu SDM guru dan kepala sekolah di Indonesia. Tema-tema SDM guru dan kepala sekolah di Indonesia ini tidak pernah berakhir dan selalu ramai diperbincangkan karena bagaimanapun reformasi pendidikan Indonesia itu yang paling utama dan yang paling strategis adalah reformasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Kita tahu perkembangan SDM di Indonesia ini terutama dalam bidang pendidikan sangat masif sekali. Regulasi-regulasi kebijakan pendidikan di Indonesia itu sangat banyak didominasi oleh yang berkaitan dengan SDM guru dan kepala sekolah. Kita tahu dalam pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu juga dibahas tentang guru. Bahkan guru memberikan pembahasan guru diberikan porsi khusus dalam bentuk undang-undang seperti dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Wah, banyak sekali. Di situ dijelaskan bagaimana kriteria yang harus dimiliki oleh semua guru di Indonesia. Ya, setidaknya ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh guru di Indonesia. Masih ingat? Ya, bagus sekali masih ingat ya. Jadi apa aja sih saya tanya? Iya, benar. Kompetensi yang pertama, kompetensi itu keahlian atau skill ya. Jadi untuk jadi seorang guru Indonesia harus punya 4 basic skills, 4 kemampuan skill. Apa aja itu? Satu, kompetensi kepribadian, bukan kepribadian ya, kepribadian ya, punya figur yang menyenangkan, friendly gitu, bisa dicontoh oleh murid-muridnya, menjadi pribadi yang humanis terhadap semua orang dan sebagainya. Yang kedua, kompetensi sosial ya, memiliki jaringan organisasi profesi, PKRI, MKMP, Pergunu dan sebagainya, sehingga kemudian nggak kudet, kurang update, punya banyak teman, punya banyak relasi gitu kan. Sehingga menjadi kekuatan learning community yang kuat, yang besar gitu kan. Yang ketiga, harus punya kompetensi pedagogik, punya kemampuan mengajar yang baik, punya the art of teaching yang baik, seni dalam mengajar yang baik ya, karena mengajar itu tidak hanya sekedar kemampuan sains tapi juga seni dalam mengajar ya, more than an art. Jadi katanya orang ahli itu ya, mengajar itu ya lebih daripada scientific ya, jadi more than an art than scientific and science ya, begitu. Yang keempat adalah kompetensi profesional, menguasai materi pembelajaran yang diampunya begitu ya. Bahkan kalau kita lihat turunannya lagi, misalnya dalam Permendiknas nomor 13 tahun 2007, kemudian dengan PP nomor 74 tahun 2008, semuanya tentang guru. Nah, itu malah ngeri kalau kita baca itu, dari hari ke hari jadi guru itu semakin berat ya, tantangannya, kompetensinya, bahkan kualifikasinya. Nah, kalau kualifikasi itu standar pendidikan yang harus dimiliki oleh guru. Nah, dulu mungkin S1 ya, di tahun 2003 tuh S1 harus minimal dari sekolah S1 yang jurusan pendidikan. Bahkan ada peraturan sebenarnya yang kemudian menabrak peraturan itu sendiri. Misalnya dalam PP nomor 74 tahun 2008 ada akses penghargaan bagi guru-guru yang sangat senior yang mengajarnya cukup lama meskipun belum S1 tapi bisa jadi guru profesional, ikut PLPG atau PPG, asalkan ada bukti yang menunjukkan bahwa dia guru yang sangat senior dari kantor dinas pendidikan setempat atau kantor Kementerian Agama setempat ya. Jadi seorang guru itu di masa-masa itu
harus memiliki dua aspek, aspek profesional dan aspek penghargaan untuk jadi seorang guru profesional ya. Nah, lambat laut peraturan ini semakin berkembang, lalu juga diatur ya bagaimana guru bisa menjadi terupgrade menjadi kepala sekolah. Itu seperti diatur dalam uh, PMA nomor 29 tahun 2014 tentang kepala madrasah ya, diatur mekanismenya dan sebagainya. Bahkan diperjelas lagi dalam peraturan Menteri Negara PAN RB nomor 16 tahun 2009 ya, diatur bagaimana mekanisme dan sebagainya. Isu yang paling aktual kalau kita lihat dari data terakhir ya, tahu nggak berapa jumlah guru di Indonesia ya, mesti sampai ngitung juga nggak akan selesai gitu kan ya. Jumlah guru di Indonesia itu sekitar 2.708.096 orang. Wah, itu data 2021. Nah, bayangkan begitu banyaknya populasi guru di Indonesia. Itu kalau nggak dikelola dengan baik maka ya akan porak-poranda ya. Kasihan nih gurunya ini semakin menderita ya. Menderita dalam artian ya mengurusi dirinya sendiri, mengurusi orang lain, tapi tidak ada sistem yang SDM yang kemudian bisa mendukung kinerja dia. Ini tidak maksimal, tidak optimal. Imbasnya tidak bisa menghasilkan siswa yang berkualitas. Tahu nggak jumlah sekolah di Indonesia berapa? Jumlah sekolah di Indonesia berapa? 217.269 jumlah sekolah di Indonesia. Sekali ya. Jumlah siswa di Indonesia berapa? Menurut tahun 2021. Nah, sekitar 44.644.109 jumlah sekolah Indonesia. Itu makanya perlu adanya sebuah sistem SDM yang bisa mengintegrasikan antara kemampuan guru dengan manajemen sekolah, kemudian dengan terutama sekarang saat ini dalam masa COVID-19 adalah kemampuan literasi digital ya. Nah, bisa tatap muka diharuskan, tapi juga harus menghasilkan mutu yang berkualitas. Ini tantangan besar yang harus diselesaikan oleh guru kita hari ini. Di mana peran MPI saat ini ketika dihadapkan dalam tantangan seperti itu ya. Nah, peran MPI itu bisa kita lihat misalnya dalam meningkatkan daya saing sekolah tersebut atau madrasah tersebut, terutama daya saing dalam SDM gurunya. Satu sisi ini sekolah ini kan sedang berkompetisi di tengah banyak kesulitan pengelolaan SDM sekolah yang berbasis literasi digital. Nah, pembudayaan literasi digital. Di satu sisi yang kita angkat adalah misalnya pengembangan organisasi sekolah efektif atau pengembangan mutu sekolah efektif dengan menguatkan budaya literasi digital guru di masa COVID-19. Jadi budaya literasi digital ini menjadi capital sosial, menjadi modal sosial yang bisa meningkatkan daya saing sekolah di antara sekolah yang lain, sehingga kemudian ketika dia menerima siswa baru itu bisa mendahului, bisa mencuri setara begitu ya. Setara. Nah, di mana peran kepala sekolah saat itu ya, saat pandemi seperti ini? Nah, kita tahu dalam Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah itu kan ada 5 aspek. Nah, yang paling mudah dihafalkan 2, yaitu kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Ya. Itu mesti selalu ada di mana-mana tentang kompetensi guru maupun kepala sekolah. Yang ketiga apa? Kompetensi manajerial, mengelola sekolah. Nah, justru di saat-saat seperti ini kemampuan real dari kepala sekolah itu dituntut lebih efektif, lebih optimal ya. Bagaimana tidak? Di satu sisi sekolah masih menyelenggarakan tatap muka yang sangat terbatas, ya kan? Sisi lain penerimaan keuangan sekolah berkurang karena ada UKT banding ya, atau misalnya SPP banding atau ya seperti itu. Biaya pendidikan akan banyak yang banding dari orang tua ya. Banyak orang tua siswa yang kemudian dirumahkan, kemudian dipecat dari pekerjaannya karena COVID-19 ini. Otomatis biar orang tua ini kan
mengajukan keringanan biaya pendidikan. Nah, oleh karena itu kan sekolah juga akan mengalami penurunan pemasukan. Nah, oleh karena itu harus pintar-pintarnya kepala sekolah ini untuk mengatur keuangan sekolah yang efektif di masa pandemi COVID-19. Satu sisi juga mungkin subsidi pemerintah bisa dimaksimalkan, tetapi kemudian sekolah kalau hanya mengandalkan subsidi dari pemerintah itu juga akan sangat terbatas ya, bisa terpukul terutama untuk misalnya ya untuk kesejahteraan guru-guru SDM ya, atau untuk pengembangan sumber media pembelajarannya menjadi tidak maksimal karena kurangnya penganggaran. Oleh karena itu kemampuan manajerial ini penting dalam mengantisipasi hal itu. Atau misalnya kemampuan yang dioptimalkan apa, kemampuan kewirausahaan kepala sekolah menciptakan peluang bisnis online ya. Bisnis online, koperasi online di kalangan internal sekolah itu sendiri ya, misalnya gitu. Jadi mempromosikan karya-karya siswa terutama di SMK dalam bentuk bisnis online. Nah, misalnya kita bisa meneliti untuk SMK-SMK yang berbasis pondok pesantren itu ada inovasi kompetensi kewirausahaan kepala sekolah dalam mengembangkan iklim perekonomian santri atau iklim perekonomian sekolah tersebut ya. Jadi misalnya kita ulang ya, implementasi kompetensi kewirausahaan kepala sekolah dalam mengembangkan pendapatan keuangan sekolah tersebut. Nah, itu juga bisa. Atau manajemen RAKS. RAKS itu rencana anggaran dan kebutuhan sekolah. Nah, jadi seperti APBN ya, APBN ya, APBN. Jadi optimalisasi kewirausahaan sekolah untuk meningkatkan daya saing ekonomi gurunya, daya saing ekonomi siswanya. Nah, pengembangan kapasitas kewirausahaan siswa untuk meningkatkan daya saing SMK berbasis pondok pesantren. Jadi manajemen pengelolaan atau pengembangan kapasitas peserta didik untuk meningkatkan daya saing kewirausahaan SMK berbasis pondok pesantren. Ini juga bisa menjadi tema yang bagus karena kajian-kajian tentang bagaimana sekolah itu survive dari tekanan ekonomi di masa COVID-19 ini masih jarang dilakukan oleh banyak peneliti, atau kalau ada pun jawabannya belum maksimal, belum memuaskan semua pihak. Nah, oleh karena itu butuh terobosan, inovasi manajemen kewirausahaan di sekolah atau madrasah untuk meningkatkan daya saing sekolah tersebut. Nah, itu juga bisa dilakukan ya. Yang lain misalnya masih tentang literasi digital lagi, misalnya dengan manajemen ketatausahaan sekolah atau madrasah dalam penyiapan misalnya data akreditasi yang sistematis, yang akademiknya, itu juga bisa ya. Jadi sekarang ada sponsor ya. Jadi ketatausahaan sekolah bisa juga kita teliti, misalnya dalam pengembangan sistem informasi yang real, yang up to date, yang aktual melalui misalnya Play Store berbasis Android, atau kemudian juga mengoptimalisasi pendayagunaan sarana prasarana untuk mendukung kinerja ketatausahaan sekolah ya. Jadi penguatan sistem informasi dan pengembangan sarpras untuk meningkatkan daya dukung literasi digital di sekolah juga bisa. Nah, oleh karena itu memang di sekolah-sekolah atau madrasah tertentu ini sudah dilakukan tentang terkait dengan digitalisasi data akademik di sekolah itu, sehingga kemudian tidak bingung ketika melaksanakan akreditasi sekolah atau madrasah. Nah, karena semuanya sudah nyepak ya, sudah ada semua, sehingga kita menjadi mudah gitu. Kalau kita rangkum, ada banyak sekali tema yang tadi yang kita bahas ya. Satu yang kita ingatkan kembali, pengembangan SDM guru untuk meningkatkan daya saing sekolah di masa pandemi COVID-19 melalui penguatan budaya literasi ya. Jadi misalnya manajemen pengembangan SDM guru berbasis literasi digital untuk peningkatan daya saing sekolah atau
madrasah. Yang kedua, dalam bidang ekonomi agar sekolah-sekolah swasta terutama bisa survive, bisa dikembangkan teori atau penerapan implementasi kompetensi kewirausahaan kepala sekolah untuk meningkatkan iklim ekonomi sekolah berbasis pondok pesantren ya. Jadi kewirausahaan untuk meningkatkan pemasukan atau untuk optimalisasi RAKS rencana anggaran dan kebutuhan sekolah. Masih awam ya ngomong RAKS itu, masih awam karena kita memang jarang membahasnya ya. RAKS itu seperti APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, itu juga bisa. Tadi kan saya sebutkan ya, kompetensi kepala sekolah kan terdiri dari 5, yaitu kompetensi kepribadian sosial ya, 2 sosial, 3 itu kompetensi manajerial, 4 kompetensi kewirausahaan, 5 kompetensi supervisi ya. Supervisi ini lebih kepada pengawasan. Jadi kalau kita hubungkan antara supervisi dengan SDM guru juga bisa. Implementasi supervisi akademik kepala sekolah dalam mengembangkan kapasitas literasi digital guru. Mengapa kok yang dikembangkan kapasitas literasi digital guru? Karena untuk bisa mengampu kegiatan pembelajaran berbasis daring yang lebih efektif, yang lebih berkualitas dari waktu ke waktu, kan begitu ya. Karena saat ini kan pembelajaran daring itu kan menjadi tren, menjadi mainstream pembelajaran kita, maka tugasnya kepala sekolah ya mengupgrade pembinaan literasi digital kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran guru, kan begitu. Nah, ini penting ya. Atau kepala sekolah sendiri pun di-upgrade juga bisa ya. Jadi kepemimpinan berbasis TIK misalnya ya, berbasis informasi dan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran daring. Jadi saja seperti itu, kepemimpinan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, kepemimpinan kepala sekolah berbasis TIK untuk meningkatkan kapasitas SDM guru dalam bidang literasi digital. Atau kepemimpinan kepala sekolah, inovasi kepemimpinan kepala sekolah untuk mengembangkan SDM guru dalam bidang penyelenggaraan pembelajaran berbasis daring. Nah, jadi memang ini menjadi trendsetter saat ini ya. Keywordnya itu ya kepemimpinan kepala sekolah, terus kemudian SDM guru inovatif, yang ketiga kemampuan literasi digital. Jadi bisa aja dibolak-balik ya. Inovasi, manajemen pengembangan mutu pembelajaran berbasis daring untuk meningkatkan mutu lulusan peserta didik. Nah, itu juga bisa. Jadi bagaimana sekolah itu mengembangkan sistem pembelajaran daring sebagai salah satu kurikulumnya untuk meningkatkan mutu peserta didik. Banyak sekali sebenarnya kalau kita bahas itu, kalau kita preteli satu persatu ya. Pak, lalu latar belakangnya apa? Latar belakangnya sebutkan tadi loh, statistik bahwa jumlah sekolah di Indonesia itu kan sekitar berapa tadi itu? 44.644. Iya, jumlah sekolah salah. Jumlah sekolah itu 217.000. Nah, jumlah sekolah yang begitu banyak itu di masa pandemi ini mengalami banyak sekali tantangan kualitas mutu pembelajaran yang kurang maksimal, tantangan pemasukan keuangannya yang menurun karena banyak yang banding biaya pendidikannya, semangat belajar siswa yang menurun, maka perlu adanya pembenahan secara sistematis dari aspek SDM-nya. Kalau SDM-nya ini tidak tertangani dengan baik di masa COVID-19, maka nanti daya saing sekolah itu menurun. Kalau daya saing sekolah itu menurun, akan dijauhi oleh peserta didik baru. Kalau dijauhi oleh peserta didik baru, maka ini akan menimbulkan multiplier efek karambol yang berkelanjutan. Apa efeknya? Gaji guru telat,
surplus, tidak up to date atau tidak terpelihara dengan baik karena nggak ada dana. Oleh karena itu butuhlah ini kuncinya itu di SDM ini ya gitu. Yang kedua, ketika kamu mengajukan sebuah latar belakang, ikuti dengan regulasi-regulasi kebijakan yang memperkuat asumsi kamu. Nah, kita lihat ini, coba sampai browsing di internet itu banyak sekali itu tentang regulasi kebijakan tentang guru. Misalnya saya sebutin aja ya. Misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang keguruan, ya kan? PMA Nomor 29 Tahun 2014 tentang kepala madrasah. Saya tanya, kepala madrasah itu guru apa tidak? Benar, kepala sekolah itu ya guru yang memiliki tugas tambahan. Tugas tambahannya apa? Memimpin sekolah, satuan pendidikan. Masih bingung kan istilah satuan pendidikan? KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu sekolah gitu loh. Jangan bingung lah istilah-istilah seperti itu. Nah, dalam undang-undang kita ini dibagikan dua. SDM di pendidikan itu kan dibagi dua, pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik itu siapa? Guru, gitu. Tenaga kependidikan siapa? Orang-orang yang kemudian memiliki fungsi memberikan pelayanan kependidikan di sekolah atau madrasah di luar mengajar. Seperti siapa? TU, tenaga kebersihan, laporan itu orang yang mengelola laboratorium di sekolah atau madrasah. Arsiparis, orang yang ngurusi arsip-arsip di sekolah. Tenaga kebersihan, pustakawan, itu semuanya juga bisa diteliti sebagai satu SDM ya. Misalnya staf TU juga bisa. Pengembangan keahlian atau kompetensi staf TU untuk meningkatkan mutu layanan akademik dan penciptaan sistem kerja yang efektif di sekolah itu juga bisa. Bagaimana Pak dengan pustakawan? Banyak sekali pustakawan itu. Peran pustakawan dalam menguatkan budaya riset dan literasi digital di kalangan guru dan siswa itu juga bisa. Banyak sekali tema-temanya. Nah, memang sengaja saya simpan agar sampai mengikuti terus channel saya. Nah, jangan lupa channel saya setiap hari akan mengudara tentang skripsi, jangan khawatir. Kalau kamu ingin request tentang tema yang ingin dibahas, silakan tulis di komen ya, di komen akun ini. Mesti akan dilayani ya. Pak, kok kadang-kadang lama? Saya memang harus browsing, harus meriset untuk mengumpulkan data biar kemudian pembahasannya tidak garing kan begitu. Oke, saya rasa itu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dalam channel ini. Semoga saya terus konsisten istiqomah ya, mendukung sampean semua untuk terus belajar menulis skripsi. Kalau bisa menulis skripsinya bisa inspiratif, bisa kemudian membuka mata kita dan menambah nilai jariah kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam AL Angka Lovers di seluruh Indonesia. Tetap semangat dan MPI jaya luar biasa.